Shalom adik-adik. Oke adik-adik, pada hari ini kita akan memulai ibadah kita. Namun hari ini kakak tidak sendiri adik-adik ya, ditemani oleh Kak Andrew. Oke, pasti udah kenal ya sama Kak Andrew ya. Nah, hari ini kita akan mulai ibadah kita. Kita mau angkat pujian penyembahan kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kakak minta adik-adik untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, untuk menghadap Tuhan, untuk menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian mengatakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, kita angkat pujian dari awal dengan datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Kita katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat pujian penyembahan Tuhan pada hari ini Tuhan. Biarlah boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Tiba saatnya kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik bersuka cita. Amin. Amin. Semuanya boleh bangkit berdiri di rumah. Berikan tos kanan kiri ke kakaknya, ke adiknya, ya. Ke orang tuanya boleh berikan tos yang terbaik. Kakak melihat adik-adik semuanya bersuka cita. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Saya Laskar Kristus. Haleluya. Semuanya boleh jalan di tempat. Siap puji nama Tuhan kan? Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap.
gerak dor, saya Laskar Kristus. Siap gerak dor, saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap gerak dor, saya Laskar Kristus. Siap gerak dor, saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Haleluya. Adik-adik masih bersuka cita? Amin. Amin. Siapa yang cinta Yesus katakan yes. Yes. Siapa yang cinta Tuhan Yesus katakan amin. 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 Kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. I love you Jesus. Mari adik-adik sama-sama katakan I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Katakan I love you Jesus lagi adik-adik. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Puji Tuhan. Yeay. Masih bersuka cita adik-adik? Amin. Amin. Silakan duduk adik-adik. Oke adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan kesaksian dari teman-teman kita semua. Nah, bagi yang ingin bersaksi dipersilakan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan kesaksian dari teman-teman kita. Dan biarlah boleh menjadi berkat bagi kita semua. Nah, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian yang mengatakan kusiapkan hatiku Tuhan. Kakak minta adik-adik semua yang ada di rumah untuk lebih sungguh-sungguh lagi untuk datang kepada Tuhan, menaikkan pujian ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu,
saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, bagi hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, bagi jemaat-Mu Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kita angkat pujian dari awal, katakan ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, bagi hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan. firman-Mu Tuhan tiada berubah. Katakan dahulu, Sekarang selama-lamanya tiada berubah. firman-Mu. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap, Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. katakan sekali lagi. Hatiku telah siap, Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik semua yang ada di rumah, apa kabar? Kakak harap semua adik-adik yang ada di rumah tetap mengikuti wadah online dengan sungguh-sungguh ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan karena tadi sudah memuji menyembah Tuhan bersama-sama dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan bagi setiap kami, sehingga kami dapat berkumpul dan beribadah dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu memimpin setiap kami, agar kami boleh mengerti dan memahami setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh guru sekolah minggu pada hari ini. Dan kami, anak sekolah minggu, boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus
Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Adik-adik, kakak senang ya ketika adik-adik berkata jujur dan tidak berbohong, ya kan? Kenapa? Kejujuran itu adalah kunci keberhasilan. Ada yang setuju dengan kakak? Angkat tangannya dulu. Ye, semua setuju ya kan? Dan adik-adik perlu ketahui ya, berbohong adalah merupakan sebuah lawan kata dari kejujuran. Dan di antara adik-adik, siapa di sini yang pernah berbohong? Tunjuk tangan lagi. Ada nggak di antara adik-adik yang pernah berbohong? Kakak nggak sentil kok adik-adik yang udah pernah berbohong. Tapi setelah dengar firman Tuhan, adik-adik harus belajar jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan teman-teman, keluarga, orang tua, dan semua di sekitar lingkungan kita. Ya, tahu nggak kalau berbohong itu dosa? Tahu kak, tahu. Tapi berbohong masih kita dapat temukan dan masih kita lakukan. Adik-adik tahu nggak lagu sekolah minggu yang berbunyi bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Kalau udah tidak bohong-bohong itu dosa yang kencang. Pasti adik-adik pernah memuji, memuliakan nama Tuhan dengan lagu itu. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan tak boleh bohong. Kalau udah ngomong gitu, udah kelar sudah. Tapi enggak. Coba. Adik-adik, ada sebuah cerita nih. Seorang kakak beradik. Kakak beradik berarti saudara. Yakni yang bernama Kain dan Habel. Kain kakaknya, Habel adiknya. Pada suatu hari nih adik-adik, Kain merasa marah dan jengkel. Mukanya muram seperti apa sih? Muka muram, kesel, jengkel begitulah ya, kira-kira ya. Karena persembahannya tidak diterima atau tidak diperhatikan oleh Tuhan. Dia jengkel tuh. Kenapa saya sih tidak diperhatikan persembahan yang saya berikan kepada Tuhan, tidak diperhatikan oleh Tuhan? Dijengkel kepada adiknya, kepada Habel. Nah, karena Kain masih dongkol nih, masih jengkel sama adiknya Habel. Suatu saat Kain mengajak adiknya yaitu Habel untuk pergi berjalan-jalan. Di sini suka jalan-jalan? Iya. Kalau ada yang suka dengan jalan-jalan, berarti adik-adik adalah orang-orang yang tidak suka berdiam diri di rumah. Ya kan? Nah, beralih ke cerita kita. Kain mengajak adiknya Habel untuk berjalan-jalan ke suatu tempat. Ya kan? Satu tempat. Nah, Habel, ayo kita pergi ke padang. Ke padang mana kak? Ke padang Sidimpuan. Ke padang mana nih? Ke padang lah, ayo katanya gitu ya kan. Lalu diajaklah ke Habel. Ternyata ketika Kain sampai di padang, Kain melakukan hal yang jahat kepada Habel. Apa yang dilakukan Kain kepada Habel? Sampai Kain membunuh Habel. Adik-adik, dan waktu Tuhan bertanya kepada Kain tentang Habel, Kain, di manakah adikmu Habel? Coba
Apa yang adik-adik jawab ketika ditanya oleh Tuhan begitu? Pasti jawabannya adalah tahu dong kemana si Abel, karena sedang bersama Kain tadinya. Tapi jawaban Kain apa adik-adik? Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Aku bukan pengasuh adikku. Aku tidak tahu. Jadi, Kain itu tidak jujur atau berbohong. Kain berbohong sedang menyembunyikan apa? Menyembunyikan bau duren. Menyembunyikan bau nangka? Enggak. Menyembunyikan kesalahan atas perlakuan jahat daripada Kain terhadap adiknya Abel. Dan kalau adik ketahui, kebohongan adalah menutupi kesalahan. Sedangkan jujur itu adalah berkata apa adanya. Sedangkan Kain tidak berkata apa adanya ketika Tuhan menanyakan kepada Kain. Jujur adalah berkata benar. Kalau bohong itu berkata salah atau apa yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Dan adik-adik, seringkali ya, kebohongan itu kita gunakan untuk menutupi kesalahan yang kita lakukan. Bener nggak? Betul apa betul? Jawabannya adalah betul. Jawabannya adalah benar. Kain tahu nggak adiknya di mana? Tahu. Tapi apa yang dilakukan oleh Kain adik-adik? Kain berbohong atau tidak jujur. Iya, Kain sudah berbohong. Ia juga tidak jujur karena Tuhan tidak suka dengan anak yang berbohong. Akibatnya apa kakak? Tentu ada akibat dari kata berbohong atau ketidakjujuran. Akibat dari Kain berbohong, Kain kan sebagai petani nih adik-adik. Kain sangat kesulitan dengan pekerjaannya, dengan profesi yang ditekuni. Jadi usir dari tempat tinggalnya. Jadi ketika kita berbohong, berarti kita sedang membangun masa depan yang tidak baik. Apa? Sedang membangun masa depan yang tidak baik. Maka dari itu, adik-adik kita harus menghindari apa itu yang namanya kata berbohong. Seperti lagu Sekolah Minggu yang berkata begini. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Nah, karena anak Tuhan tidak boleh berbohong. Jadi adik-adik ya. Nah, adik-adik, Tuhan suka. Tuhan apa? Tuhan suka dan sayang banget sama siapa tuh? Sama orang-orang yang jujur. Sebaiknya Tuhan sangat membenci kebohongan atau ketidakjujuran. Ingat ya adik-adik, berbohong itu adalah dosa. Apa? Dosa. Dosa membawa kepada kesukaran, kesulitan, kebinasaan. Apalagi? Dan banyak hal yang tidak baik akibat dari bohong. Dan firman Tuhan di dalam Yesaya 59
ayat 2-3. Adik-adik boleh baca, di situ mengatakan bahwa dosa itu menjadi penghalang. Tahu nggak sih kalau penghalang itu, misalkan nih, si Butet mau ke rumah si Ucok, tapi dihalangi. Jadi dia nggak bisa ke rumah si Ucok karena ada penghalang. Nah itulah. Jadi karena dosa kita terhalang antara kita dengan Tuhan. Jadi mulai sekarang setelah adik-adik dengar firman Tuhan ini, bahwa bohong adalah hal yang tidak disukai oleh Tuhan, mari kita sama belajar untuk berkata jujur dalam segala hal. Kali lagi adik-adik, kita tidak boleh berbohong lagi. Karena apa? Firman Tuhan katakan bahwa kebohongan membawa kita kepada malapetaka. Seperti yang saya bilang tadi adalah kebohongan ialah dosa yang menjadi penghalang bagi kita dengan Tuhan. Ya kan? Adik-adik, maka dari itu kakak menghimbau, kakak mengajak adik-adik semua untuk berkata benar, berkata jujur di hadapan sesama kita, teman-teman kita, orang tua kita, dimanapun kita berada, dan kepada Tuhan kita harus berkata jujur. Tuhan, hari ini aku berbuat salah, Tuhan. Aku melakukan ini, aku mencuri pensil teman aku, jauh banget ya kan. Aku berbohong kepada orang tua aku minta maaf Tuhan. Aku mau jujur, aku mau mengakui kesalahanku di hadapan orang tuaku, gitu. Orang tua kita maafkan nggak sih? Orang tua kita pasti maafkan. Tuhan maafkan nggak sih? Mengampuni kita nggak? Ya, Tuhan pasti mengampuni. Maka dari itu adik-adik kita jangan berbohong hanya untuk menyembunyikan kesalahan. Tapi kalau kita mengakui kesalahan kita, pasti Tuhan mengampuni. Baik. Adik-adik, sebagai ayat terakhir nih, menjadi ayat hafalan buat kita. Dalam Amsal 12 ayat 2 berkata demikian. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia, ia dikenalnya. Sekali lagi ya adik-adik, sekali lagi ya. Amsal 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Amin adik-adik semua. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Karena Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami untuk berkata jujur dan menghindari kebohongan. Sebab Tuhan menyukai orang-orang yang jujur. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan hari ini firman-Mu sudah kami dengar. Tuntun kami untuk melakukan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik, sampai jumpa di minggu depan, bye. Oke adik-adik semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bila firman yang sudah kita dengar boleh menjadi berkat dan boleh kita renungkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa yang akan dibawakan oleh Kak Andrew. Oke adik-adik, semuanya sehat-sehat selalu ya.
Puji Tuhan. Mari adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita bersatu dalam doa ya adik-adik. Semuanya dalam sikap berdoa, lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepalanya. Kak Andrew yang pimpin berdoa. Mari adik-adik di rumah, kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Engkau selalu memberikan kami kemampuan, kesehatan Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang dahsyat yang dapat kami rasakan. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa buat gereja kami, GB Sentral, kiranya Engkau menyertai gereja kami, biarlah bertumbuh demi hari Tuhan. Tuhan juga memberkati Bapak Ibu Gembala kami, GB Sentral, Pak Kiki dan Ibu Ike Tuhan, kiranya Engkau menolong, menopang dalam pelayanannya. Tuhan memberkati juga guru-guru sekolah minggu, Abi Sentral, kiranya Tuhan sertai, berikan kemampuan kesehatan juga, mampukan mereka ya Bapa. Tuhan juga pada hari ini juga kami berdoa buat adik-adik yang di rumah pada saat ini mengikuti sekolah juga Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, kepintaran, agar mereka bisa menikmati berkat-Mu setiap hari juga ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Allah. Tuhan, pada menjelang selesai ibadah kami, Tuhan memberkati seluruh kehidupan kami, langkah kami kemanapun kami berada. Jadikan kami berkat biji mata-Mu yang begitu dahsyat. Biarlah setiap hari kami semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita mengangkat pujian yang mengatakan kami Abi Sentral Tomang. Abi Sentral Tomang, kami adalah saksinya Kristus. Giat di ladangnya Tuhan, dengan kasih, dengan iman. Oh ayo, 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 oh ayo. Kita akan pujian dari katakan Kami Abi Sentral Tomang, kami adalah saksinya Kristus. Giat di ladangnya Tuhan, dengan kasih, dengan iman. Oh ayo, 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 oh ayo. Terima kasih adik-adik semua, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Shalom teman-teman Abi Sentral Tomang. Ketemu lagi nih sama Pandu. Baik, sebelum kita mendengarkan beberapa pengumuman, kita dengerin dulu yuk teman-teman kita yang sudah mengirimkan video hafalan ayat Alkitab dengan memakai gerakan. Oh ya, teman-teman yang tidak memakai gerakan hanya mendapat 2 poin saja ya. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Terima kasih. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan persembahannya buat kas Abi Sentral Tomang, baik melalui transfer rekening bank maupun teman-teman yang memberikannya secara tunai. Kiranya teman-teman dan orang tua teman-teman selalu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Oke, sampai di sini pengumumannya. Selamat bersukacita di hari Minggu ini. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Shalom.